Episode 125, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Setelah menutup telepon, William cemas dan menelepon Jiang Wan. "Jiang Wan, apa yang kamu lakukan?" tanya William. Jiang Wan menjawab, "Saya di perusahaan, banyak masalah, kontrak rumah sakit Tangren belum ditandatangani." Jiang Wan duduk di kantor saat ini, menghadapi setumpuk dokumen, cukup kesal. Terakhir kali, karena Su Suejun membuat kesepakatan besar pada rapat penandatanganan, kerja sama itu tidak tercapai. Kemudian, Huang He menghubungi pihak lain, dan tanggapan yang diberikan pihak lain adalah melihat lagi, tidak terburu-buru. Jadi, tiba-tiba, beban itu jatuh pada Jiang Wan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah wakil presiden, dan Huang He juga memberinya tugas, Tangren bekerja sama dengan cabang kota Sangjiang dan harus diturunkan. Seperti yang diketahui semua orang, semua ini adalah dorongan Su Suejun. Sekarang bos besar di balik Bikan adalah Su Suejun, dan kerja sama Tangren tidak berhasil karena Su Suejun mengandalkan kekuatan keluarga Su di Kyoto untuk memberikan tekanan. Terus terang, Su Suejun yang tidak senang dengan Jiang Wan. Wanita, sungguh adalah hewan yang ajaib dan menakutkan. Ketika William mendengar ini, dia langsung menjawab, "Oke, saya tahu." Setelah menutup telepon, dia secara pribadi menelepon Tang Hemin, "Profesor Tang, mengapa kerja sama dengan Bikan belum dibahas?" Tang Hemin menjawab dengan hormat, "Belum diselesaikan. Saya tidak tahu. Masalahnya sudah diserahkan kepada orang-orang di bawah." "William, jangan khawatir, saya akan menelepon dan bertanya segera." William tidak mengatakan apa-apa. Sekitar 5 menit kemudian, dia menerima telepon balik dari Tang Hemin, yang mengatakan, "Tuan Chen, jangan khawatir, saya telah meminta orang-orang untuk pergi ke Bikan untuk membahas kerja sama sekarang, dan saya akan segera mendapat jawaban." "Oke, masalah Profesor Tang." William berkata dengan sopan. Pada saat yang sama, di lantai bawah gedung tempat Bikan Pharmaceutical berada, sebuah Audi A8L hitam melaju dengan cepat. Itu adalah Direktur Song dari Rumah Sakit Tangren dan datang langsung ke Bikan Pharmaceutical. "Wakil Manajer Jiang, pergilah ke ruang konferensi, Huang Dong sedang mencari Anda." Dikatakan bahwa Direktur Song dari Tangren datang untuk berbicara tentang kerja sama secara langsung. Song Min sangat senang saat ini, dan berlari ke kantor wakil. Jiang Wan masih mengkhawatirkan 1 detik ini sebelumnya, dan detik berikutnya, dia buru-buru bertanya, "Benarkah Direktur Song datang ke sini secara langsung?" "Ya, pergi dan periksa. Mereka menelepon dan meminta Anda untuk menandatangani." Song Min sangat bersemangat. Perusahaan telah membahas kerja sama Tangren sejak lama, dan akhirnya debu akan mengendap kali ini. Dia sangat senang dengan Jiang Wan, karena pada hari kerja, Jiang Wan merawatnya seperti saudara perempuan kepercayaannya. Jiang Wan juga membeku sesaat sebelum kembali ke akal sehatnya, dia melirik ponsel di atas meja. Apakah William membantu? Karena belum lama ini, dia masih berbicara dengan William. Tapi setelah memikirkannya, Jiang Wan membantah ide ini. Seharusnya tidak. Porsi rumah sakit Tangren terlalu berat. Bahkan jika William dan Profesor Tang memiliki sedikit koneksi, itu tidak akan cukup untuk kerja sama. Bagaimanapun, ini semua tentang kepentingan perusahaan atau perusahaan yang Anda wakili. Menahan keinginan untuk menelepon William dan menanyakannya, Jiang Wan bangkit, dengan kemeja beige di bagian atas tubuhnya dan rok pinggul merah di bagian bawah tubuhnya, dia menginjak sepasang high heels putih dan berjalan perlahan menuju ruang pertemuan. Di ruang pertemuan, saya bertemu Direktur Song, dan kedua pihak berjabat tangan serta berbicara dengan cara yang sopan dan antusias. "Direktur Song, apakah rumah sakit Anda benar-benar sudah mempertimbangkannya?" Jiang Wan bertanya. Direktur Song menyebutkan bingkai kacamata dan berkata sambil tersenyum. "Wakil Manajer Jiang, pemeriksaan kita sudah selesai, sekarang kita bisa menandatangani kerja sama dengan perusahaan Anda." Bagaimanapun, kedua belah pihak tidak lagi menunda-nunda dan menandatangani secara langsung. "Selamat Wakil Manajer Jiang, semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia." Direktur Song bangkit dan berjabat tangan dengan Jiang Wan lagi. "Direktur Song, terima kasih atas kepercayaan Anda pada Bikan. Kita harus memenuhi ekspektasi," Jiang Wan berkata dengan sopan, dengan senyuman di mulutnya. Jiang Wan tersandung setelah melihat Direktur Song dan partinya pergi. Tidak percaya, sebenarnya menandatanganinya. "Kontrak 50 juta. Selamat Wakil Manajer Jiang." "Wakil Manajer Jiang luar biasa. Di mana saya bisa pergi makan malam-malam ini? Akhirnya saya menang, Wakil Presiden Jiang, makanan ini akan terlalu banyak jika saya tidak memintanya." Tiba-tiba, perusahaan mendidih, semua berdiri dan bertepuk tangan untuk memberi selamat.
Ya, mereka juga membawakan sampahnya dan sedikit hormat. Huang He juga keluar, mengucapkan selamat dan kemudian mengusulkan oke, kalau begitu kita akan makan malam di Arc de Triomphe malam ini, bagaimana dengan itu? Oh, terima kasih Huang Dong. Sekelompok orang mengangkatnya dengan penuh semangat, Jiang Wan sangat gembira juga, melupakan janji pertemuan dengan William malam ini. Tepat pada saat ini, telepon Huang He berdering, dia melihat nomor tersebut, dan segera berlari ke samping dengan hormat untuk menjawab kalimat Su. Nona Su, apa pesanan Anda? Jiang Wan mengambil cabang Tangren kerja sama. Kata-kata dingin. Ya, Nona Su, Direktur Tangren datang sendiri dan telah menandatanganinya. Keringat dingin Huang He di dahinya membuat kakinya sedikit gemetar ketakutan. Su Suejun, wanita ini terlalu kuat. Mengenai identitas Su Suejun sebagai bos baru di belakang perusahaan, hanya Huang He yang tahu. Dia samar-samar menebak bahwa semua yang Su Suejun lakukan terkait dengan Jiang Wan. Itu karena William. Saya melihat. Pop, telepon ditutup. Huang He panik dan tidak mengerti apa maksud pihak lain. Dia menghela nafas lega dan kembali ke perusahaan. Orang besar itu masih mendiskusikan apa yang akan dimakan di Arc de Triomphe malam ini. Pada saat yang sama, Jiang Wan menerima telepon, yang sebenarnya dari Yang Tai. Hei, sepupu, kamu di mana? Aku telah tiba di lapangan rakyat Sangjiang dan datang menjet aku. Di telepon, nada suara Yang Tai sangat arogan, seolah-olah dia sedang menelepon seseorang. Jiang Wan terpana, ekspresinya terpana, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Tai. Apa yang kamu lakukan di kota? Mengapa Yang Tai datang ke sini? Sepupu, tentu saja aku di sini untuk bermain, kenapa kamu tidak ingin menghiburku? Yang Tai kali ini akan berada di lapangan rakyat Sangjiang, memakai kacamata hitam, mengunyah permen karet, memakai lengan pendek, sangat modis, dan bohemian. Dia bersandar pada mobil sport Mercedes-Benz yang dimodifikasi merah, bermain dengan kunci mobil di tangannya, sangat keren dan keren, menarik banyak gadis cantik untuk berhenti dan berbicara. Di sebelahnya terdapat beberapa mobil sport modifikasi, Mazda, BMW, dan Mitsubishi. Di samping setiap mobil, ada seorang anak laki-laki pemberontak dan dua wanita cantik yang sangat modis. Kepang kotor, anting-anting, cincin hidung, sepatu bot berkuda, celana pendek pinggul, kemeja yang dipotong. Pria yang khas, berpakaian seperti pria yang bermain mobil. Jiang Wan memikirkannya sejenak dan berkata, oke, saya akan menjemputmu sebentar lagi. Yang Tai menutup telepon, menatap langit biru, dan mencibir di sudut mulutnya. Setelah menjentikan jarinya, Yang Tai tersenyum pada beberapa orang dan berkata, pertunjukan telah dimulai. Beberapa orang saling memandang dan mengangguk berturut-turut. Sekitar 15 menit kemudian, Jiang Wan naik taksi ke People's Square sendirian. Ada banyak mobil yang diparkir di alun-alun besar itu, tetapi dia tidak melihat Yang Tai. Saya hanya ingin menelepon dan menanyakan keberadaan seseorang, mendadak. Deru motor. Ketika Jiang Wan menoleh, dia tiba-tiba melihat mobil sport Mercedes-Benz merah, bergegas ke arahnya dengan kecepatan 100 yard. Di dalam mobil, Yang Tai duduk dengan seringai muram. Pada saat itu, Jiang Wan tercengang, dia berdiri di sana, menatap kosong ke mobil sport Mercedes-Benz merah yang menabraknya, telinganya juga berdengung dengan deru motor. Ketika mobil sport Mercedes-Benz hanya berjarak sekitar 1 meter dari Jiang Wan, mobil itu dengan cepat melayang, mengitari Jiang Wan, lalu mendengung dan berhenti di tempatnya. Yang Tai turun dari mobil, mendorong pintu, meletakkan tangannya di pintu, melepas kacamata hitamnya, dan secara provokatif berkata, hei, sepupu, kamu tidak akan takut. Hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, teman-teman Yang Tai juga keluar satu demi satu, memandang Jiang Wan dengan tidak bermoral. Beberapa pria tersenyum tanpa malu-malu. Saya mengandalkan, saudara Tai, sepupu Anda tidak buruk, sosok ini. Hahaha, gadis ini baik dan memiliki selera, saya tidak bisa menunggu, Yang Tai saudaraku, bagaimana dengan itu, 100.001 malam, oke. Anak laki-laki lain dengan kepang kotor tersenyum jahat. Yang Tai melambaikan tangannya dan berkata, Hua, bicara tentang uang, kamu harus berbicara dengan sepupuku, jika dia mau, secara alami aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak laki dengan kepang kotor itu segera berbalik dan berjalan ke Jiang Wan sambil menyeringai, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Wajahnya tersenyum dan berkata, cantik, bagaimana kalau 100.001 malam. Wanita ini sangat akrab, dan dia memiliki rasa perasaan asmara di dalam dan luar. Terutama sosok ini, bangga dan tegak. Dan wajah kecil ini sangat lembut dan halus daripada bintang.
Bentak. Jiang Wan kemudian bereaksi dari ketakutan dan kengerian yang baru saja dia ikuti. Dia menamparkan wajah anak laki-laki yang dikepang itu, mengutuk, apakah ibumu tidak mengajarimu berbicara bahasa manusia? Di mana kamu bisa menyentuh tanganmu? Apa? Bersambung.